Nggak tentu juga sih Pak, nggak tentu, bagaimana waktunya aja dia. Kadang ngasih, ya biasalah bawa uang gitu. Kadang-kadang kirim beras. Mengatakan kepada saya, nah, saya bukan termasuk orang yang ahli ibadah, ya kan, bukan orang yang alim, tapi saya kepingin nanti kalau meninggal di surga bersama Rasulullah SAW. Ya, lalu saya sampaikan hadisnya, ana wa khafilul yatim tahataini fil jannah wa asar bisababa wa wusta wa farraza bainahuma. Aku dan orang-orang yang mengurus, menyantuni, menyayangi anak yatim nanti seperti dua jari di surga. Nah, mungkin ungkapan itu yang menurut beliau itu almarhum pas dengan apa yang ada di hatinya. Oleh karenanya ketika beliau datang ke sini, beliau tidak suka publikasi, tidak suka diceritakan kalau beliau datang ke tempat ini. Mungkin saya juga nggak tahu apakah istrinya juga dikasih tahu atau keluarganya dikasih tahu kalau beliau itu sering datang ke tempat ini. Tapi tadi malam saat saya selesai tahlilan, saya bicara dengan Mbak Bunga Citra Lestari. Saya sampaikan kebiasaan almarhum kepada Yayasan Yatim Nurul Rahman, pada Yayasan Yatim tempat ini. Beliau nangisnya sampai keras sekali gitu kan, seakan-akan tidak menyangka gitu atau tidak menduga kalau suaminya sungguh luar biasa punya sifat kedermawan. Berbangga lah pasti seorang istri berbangga kalau punya seorang suami yang mungkin wallahu alam dia tahu atau tidak, tapi dia punya amal kebaikan yang sungguh sangat luar biasa. Ya. Saya sampaikan 1-2 kalimat atau 1-2 cerita menyentuh hati beliau. Ini salah satu bagian beras yang beliau juga sudah kirim untuk kebutuhan santri yatim di sini, anak-anak yatim di sini. Jadi tahun lalu, 3-4 tahun lalu. Saya sudah tidak menghitung lagi depannya karena saking seringnya gitu. Selain beras apa yang coba? Ya paling kebutuhan uang. Beliau selalu bawa amplop mengisi uang. Tidak selalu dengan saya. Kadang saya lagi mengisi acara, ya kan. Kadang kasih ceramah di tempat lain. Beliau telepon pagi jam 11 atau jam 1 siang datang pakai kaos oblong, pakai training, pakai kaos olahraga gitu kan, pakai sepatu olahraga, santai jalan, datang saja ke sini. Kalau seminggu sekali sih enggak, mungkin dalam 1 bulan pasti ada. Beliau dekat betul enggak, karena memang saya juga punya kesibukan yang beda, beliau juga apalagi. Tapi semenjak yang saya kenal dengan beliau, oleh karenanya mulai dari beliau meninggal sampai tadi malam saya selalu ada, ya kan? Saya selalu hadir di rumahnya. Saya ingin membuktikan, membalas kebaikan-kebaikan almarhum kepada para anak-anak yatim di tempat ini, mengingat kebaikan-kebaikan almarhum kepada kami, ya kan. Oleh karenanya mulai dari pagi kemarin saya tidak pulang sampai sore, gitu kan. Bahkan pulang hanya mandi sebentar, kemudian balik lagi untuk tahlil dan zikir, mendoakan almarhum, gitu kan. Beliau orang yang sangat ramah, orang yang sangat murah senyum, baik. Masya Allah dah, kalau menceritakan kepribadiannya saya nggak kuat itu. Saking baiknya untuk yayasan ini. Ya, saya yakin beliau Allah tempatkan di tempat yang maqamah mahmud, tempat yang terpuji. Dia selalu bilang, ini amal saya, ini kebaikan saya, nggak perlu untuk diketahui banyak orang. Bukan layaknya main ya, karena anak-anak kecil ini kan tidak begitu mengenal orang per orang gitu. Beliau orang terkenal, beliau pejabat, beliau artis atau apa, ya mereka tahunya orang datang ke sini, ya ajak main, berbagi, ya udah senang buat anak-anak. Di atas ini tangga di lantai 2 tadi itu, karena langsung berhadapan dengan rumah beliau, gitu ya. Mungkin dia lebih senang di situ, kelihatan langsung rumahnya, gitu kan. Ternyata mungkin di tempat yang kiri kanan sudah rumah besar-besar, ada sebuah tempat yayasan di mana anak-anak yatim beraktivitas dan tinggal di sini. Sedih, apalagi yang sudah ngerti itu ya pasti sedih. Oleh karena itu nanti malam kita juga ada tahlilan khusus untuk almarhum pada seluruh anak-anak yatim, gitu kan. Pada santri yatim di sini kita bikin doa, kita tahlil dan zikir khusus untuk almarhum, yang mengenang daripada kebaikannya di yayasan ini.
Sebagai seorang yang mengurusi anak yatim, beliau ini punya akhlak yang diajarkan oleh orang tuanya sungguh sangat luar biasa. Gitu kan, beramal, memberikan amal bukan untuk diceritakan kemana-mana. Kemudian itulah amal pribadi dia yang mungkin dia berharap jangan sampai ada ria barangkali di situ, atau mungkin ya ada ujub di situ. Ya, oleh karenanya itu yang saya pesan dari ucapan beliau, jangan dipublikasi kebaikan saya atau saya datang ke tempat dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.